Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel saya. Kalau di channel lain mungkin sedang bahas Vivo V20 yang barusan launching yang harganya Rp4.999.000. Di channel ini kita akan bahas Samsung Galaxy A51 yang harganya turun lumayan banyak. Yang dulu harganya di angka 4,4 jutaan untuk RAM 6 GB, sekarang kita bisa dapatkan dengan harga di angka 3,9 juta. Dan untuk yang ini varian 8 GB yang harganya sekarang bisa kita dapatkan dengan harga 4,3 jutaan. Dan ini adalah varian yang warna biru. Dan kita akan unboxing apakah masih worth it untuk kita beli dengan harga yang sudah turun lumayan banyak. Dan kalau kita pegang boxnya ini lumayan kokoh ya, tidak seperti Samsung Galaxy M31 kemarin yang boxnya kualitasnya kurang bagus, sangat ringkih ya. Dan ini ada stiker IMEI, kemudian kita ambil ya yang di atas ini. Oke, ini ada SIM tray ejector ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian dalam ada buku panduan singkat. Kemudian ada jelly case transparan yang ini warnanya agak gelap ya, dan ini lumayan kokoh, lumayan tebal ya. Kemudian ini adalah handphonenya Samsung Galaxy A51 yang varian warna biru. Kemudian kita dapat kabel charger yang sudah Type C. Kemudian kita dapat earphone. Dan terakhir kita dapat kepala charger yang outputnya ini 5 volt 2 ampere atau 9 volt 1,67 ampere 15 watt. Dan ini adalah Samsung Galaxy A51 nya yang masih terbungkus plastik. Ada beberapa nilai jual dari Samsung Galaxy A51 ini, diantaranya adalah Infinity O Display, kemudian quad kamera, dan on screen fingerprint. Yuk kita buka ya dari plastiknya. Dan ini kalau kita lihat ya, sudah dipasangkan anti gores, sudah dikasih bonus, jadi bagus ya. Kita tidak perlu repot lagi mencari anti gores, paling tidak sampai ini tergores baru kita beli ganti anti gores yang lebih bagus. Dan ini back covernya terbuat dari bahan plastik, begitu juga dengan framenya. Dan untuk layarnya ini sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 3. Samsung Galaxy A51 ini kalau kita pegang lumayan tipis ya, dan lumayan ringan. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini ada lubang speaker, lubang mic, lubang cas Type C, dan lubang jack audio 3,5 mm. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Di bagian atas ada secondary mic, dan di bagian kiri ada slot SIM tray. Di bagian belakang ini ada quad kamera yang bentuknya mengotak, yang warnanya hitam, lumayan cakep. Dan kalau kita lihat di bagian depan ya, mungkin tidak perlu kelihatan ya ini. Ini adalah kamera depannya yang disebut Samsung dengan Infinity O Display. Dan ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy A51. Kita bisa lihat bezelnya lumayan tipis ya. Atas, bawah, kanan, kiri hampir rata, yaitu sama tipisnya. Dan di tengah ada pansel untuk penempatan kamera depan 32 megapiksel. Untuk bentangnya sendiri ini adalah 6,5 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 3. Ada beberapa hal yang sangat saya suka dari panel Super AMOLED Samsung. Yang pertama adalah di bagian mode gelap. Jadi kalau kita aktifkan mode gelap ya, ini layarnya akan sangat pekat, lebih pekat dari panel Super AMOLED di brand lain. Dan satu lagi adalah adanya fitur Always On Display. Jadi kalau kita ingin lihat notifikasi di HP ini, tidak perlu menyalakan HP-nya. Dan karena ini tidak ada LED notifikasinya, jadi Always On Display-nya ini akan sangat membantu ya. Dan ada beberapa pilihan model Always On Display-nya yang kita bisa pilih di pengaturan ya. Dan untuk warnanya kita juga bisa ubah. Ada banyak pilihan warna yang bisa kita ubah di menu pengaturan. Kemudian kita beralih ke bagian belakang, ada 4 buah kamera. Yang pertama lensa utama 48 megapiksel yang bisa merekam maksimal di 4K 30 fps. Kemudian ada lensa ultrawide 12 megapiksel yang kualitasnya bagus untuk kelas lensa ultrawide. Kemudian 5 megapiksel depth sensor dan 5 megapiksel lagi untuk makro.
Untuk fotonya, kamera utamanya ini terbilang bagus ya, saya bilang bagus sekali untuk di kelasnya. Tapi untuk videonya, perekamannya itu fokusnya kurang cepat. Jadi kalau kita merekam objek yang bergerak, maka akan sedikit terasa cenut-cenut ya fokusnya. Dan kalau kita lihat ke menu kameranya, yang pertama kita akan temukan mode fokus live, kemudian mode foto, video, dan yang lainnya. Kita lihat ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah Bixby Vision, kemudian ada Zone AR, kemudian ada mode Pro, mode panorama, mode makro, makanan, dan yang lainnya. Dan sebagai tambahan, kalau Samsung Galaxy A51 ini suhunya cepat naik kalau kita buka aplikasi kamera ya. Dan ini adalah contoh beberapa foto yang saya ambil pakai Samsung Galaxy A51. Untuk dapur pacunya pakai buatan Samsung sendiri, yaitu Exynos iklan. Jadi chipsetnya adalah Exynos 9611 yang pabrikasinya itu 10 nanometer, dan GPU-nya adalah Mali G72MP3, dan RAM-nya adalah 8 GB, memori internalnya 128 GB. Dan kita cek di bagian sensor ya, kita sudah download aplikasi Sensor Box. Dan untuk kelengkapan sensornya adalah lengkap juga, sensor giro ada, sensor magnet juga ada. Kemudian salah satu hal yang saya suka dari Samsung Galaxy A51 ini adalah di bagian baterai. Kapasitasnya sih tidak terlalu besar sama kayak HP yang lain ya, atau bahkan lebih kecil, yaitu 4000 mAh. Tapi dengan baterai segitu Samsung tuh ngasih kita HP yang lumayan tipis, ketebalannya 7,9 mm saja, dan ini sudah Type-C dan sudah fast charging walaupun hanya 15 watt saja. Untuk fitur tambahannya ada satu poin yang mungkin sering kalian tanya, yaitu ada NFC-nya apa tidak. Jadi Samsung Galaxy A51 ini sudah ada NFC-nya, dan untuk audionya ini sudah support Dolby Atmos. Dan menurut saya HP ini masih sangat worth it ya. Yang pertama ini sudah ada NFC-nya, kemudian layarnya mantep, warnanya tajam, hitamnya pekat, kameranya juga cakep. Kemudian ini desainnya ya, lumayan tipis walaupun baterainya 4000 mAh. Dan saya sarankan ambil yang RAM 6 GB saja, tak usah yang 8 GB, karena untuk performanya hampir sama ya. Kalau kita cek di Antutu benchmark itu di kisaran 170 ribuan. Saya rasa masih cukup lah untuk mengakomodasi kebutuhan harian kita. Dan karena ini juga masa pandemi, jadi kita harus pandai-pandai berhemat agar ketika pemasukan kita berkurang, kita tidak keteteran untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Dan sekian dulu ya videonya. Silahkan di subscribe dan di share kalau dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan assalamualaikum.